Belajar bahasa Arab lebih mudah bersama Aisar. Aku bisa bahasa Arab. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di antara perkataan para ulama-ulama kita menggambarkan mengenai kelezatan ilmu adalah sebuah perkataan, yaitu mereka mengatakan seandainya para raja-raja mengetahui kelezatan yang kita berada di atasnya karena sebab ilmu ini, niscaya mereka akan mencambuk kita karena iri dengan nikmat-nikmat tersebut. Dan na'am, benarlah apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita mendeskripsikan mengenai lezatnya ilmu asy-syar'i. Dan kita dapat rasakan sendiri, semakin kita belajar menuntut ilmu syar'i sedikit demi sedikit, bertambah ilmu yang ada pada diri-diri kita, kita dapat merasakan sedikit kelezatan dari ilmu tersebut, yang mana kelezatan ini semakin bertambah dengan bertambahnya ilmu. Maka orang-orang yang paling bisa merasakan lezatnya ilmu syar'i adalah para ulama-ulama yang rabbani, mereka yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu-ilmu mereka tersebut. Dan suatu hal yang perlu kita cermati adalah bahwasanya lezatnya ilmu syar'i ini tidak akan bisa kita rasakan dengan sempurna kecuali dengan mengilmui bahasa Arab. Karena itu, hal ini merupakan salah satu motivasi kita dalam belajar bahasa Arab, merasakan lezatnya ilmu syar'i dengan kadar yang paling baik. Karena tidak mungkin hal ini kita dapatkan kecuali dengan mengetahui bahasa Arab dengan baik. Semakin kita mengetahui bahasa Arab dengan baik, maka bertambah pula kelezatan-kelezatan ilmu syar'i yang kita dapatkan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran kita dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha pada jilid yang kedua
Kita masih berada di pelajaran yang ketujuh. Kita berlanjut sekarang kepada latihan berikutnya, yaitu latihan 9 di halaman 52. Baik, di sana perintah dari latihan 9 ini adalah adkhil at-ta'rif 'ala al-kalimat allati tahtaha khattun 'indal luzum. Masukkanlah al-ta'rif pada kata-kata yang digaris bawahi ketika diharuskan. Dan di sini kata-kata yang digaris bawahi, nah, nampaknya adalah kata yang terletak setelah zu atau zatu. Baik, kita lihat di sini contoh yang disebutkan dalam latihan 9. Iqra al-mithalaini al-atiyaini. Bacalah dua contoh berikut ini. Yang pertama, indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Indi kitabun dzu ghilafin ahmara. Saya memiliki buku yang sampulnya berwarna merah. Saya memiliki buku yang sampulnya berwarna merah. Kemudian kita coba membaca contoh yang kedua. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Artinya, di mana buku yang sampulnya berwarna merah? Kita perhatikan dari dua contoh ini. Dzu di sini maknanya adalah menyifati kata sebelumnya. Kita bisa artikan yang di sini. Kita bisa artikan dia yang, karena di sini dzu pada dua contoh ini datang untuk menyifati kata sebelumnya, yaitu kitab. Pada contoh yang pertama, kitabun dzu ghilafin ahmara. Buku yang sampulnya merah, yang memiliki sampul warna merah. Nah, maka di sini yang perlu kita perhatikan adalah kata yang terletak setelah dzu. Pada contoh pertama, ghilafin, dia datang tanpa al. Dan sebabnya adalah karena yang disifati, yaitu kata sebelum dzu, kitabun, tidak memakai al-ta'rif. Sehingga kata setelah dzu mengikuti kata sebelum dzu dalam hal nakirah dan ma'rifah. Kalau kata sebelum dzu nakirah tanpa al ta'rif, maka kata setelah dzu juga nakirah tanpa al. Dan di contoh yang kedua kita lihat ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Kata yang terletak setelah dzu mengikuti keadaan nakirah ataupun ma'rifah dari kata sebelumnya, yaitu al-kitab. Al-kitabu di sini dalam keadaan ma'rifah, ada al di awalnya, maka kata setelah dzu juga
memiliki al di awalnya, al-ta'rif, yang menunjukkan ma'rifah. Dan kita bisa lihat kata setelah dzu juga ini adalah mudhofun ilaihi, karena dzu dan kata setelahnya di atas susunan idhofah, mudhof ilaih. Maka ketika dzu berposisi untuk menyifati suatu kata, ini yang perlu kita perhatikan. Kata setelahnya mengikuti kata sebelumnya dalam hal nakirah dan ma'rifah. Taib. Di sana kita coba mengambil latihan ke-9 ini dengan membacanya dan membenarkan kata yang terletak setelah dzu. Apakah dia memakai al-ta'rif ataukah dia tanpa al-ta'rif, dengan memperhatikan kata sebelum dzu sambil kita mengartikan tarkib kalimat ini. Baik, kita coba berikan kesempatan kepada pendengar untuk menjawab. Iqbal. Nah, kami persilakan untuk peserta pertama dari penelpon yang masuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Baik, Ibu Eti, kita berlanjut sekarang di latihan 9. Kita mulai dari nomor yang pertama di sana. Coba dijawab, dibaca dengan kalimat yang telah dibenarkan, kemudian coba diartikan. Ibu Eti, tafadholi. Bismillah. Liman zaka baitu dzubabin akhdari. Milik siapa rumah yang berpintu hijau itu? Baik, kalimat yang benar. Ini sudah kalimat yang benar. Liman zaka baitu dzubabil akhdari. Milik siapa rumah yang berpintu hijau itu? Tayyib, naam, ahsan. Naam, liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Naam, liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Milik siapa rumah itu yang berpintu warna hijau. Nah, di sini kita menambahkan al pada kata babin, nah, sehingga menjadi dzul babi, dan akhdara di sana kita juga menambahkan al kepadanya karena dia adalah na'at atau sifat dari bab, sehingga dia juga mengikuti bab dalam hal nakirah dan ma'rifah. Kalau ada al pada al-bab di sana, maka akhdar juga memiliki al, sehingga menjadi dzul babil akhdari. Nah, liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Nah, taib, ahsan, bagus sekali Ibu Eti. Kemudian kita berlanjut coba ke nomor yang kedua. Siap Ibu Eti? Insyaallah. Tafadholi. Man zalikal fata dzu nawaratin saghiratin. Taib. Yang sempurnanya, man zalikal fata dzu nawaratis saghirati. Siapa pemuda yang berkacamata kecil itu? Taib. Naam, ahsan. Man dzalikal fata dzun nadharati saghirati. Man dzalikal fata dzun nadharati saghirati. Nah, di sini kita menambahkan al pada nadharah dan juga pada saghirah. Nah, karena di
Di sana yang kita sifati adalah al-fata dan dia berada dalam keadaan ma'rifah. Karena itu kata setelah dzu juga dalam keadaan ma'rifah. Begitu juga kata shaghirah di sana dalam keadaan ma'rifah. Karena dia adalah sifat untuk nadharah. Nah, siapa pemuda yang berkacamata kecil itu? Nah, taib, ahsan. Taib. Satu lagi, siap Ibu Eti? Insya Allah. Baik, tafadholi. Zalika rajulu dzu haqibatin jamilatin tabibun masyhurun. Zalika rajulu dzu haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Laki-laki yang memiliki tas bagus itu adalah dokter yang terkenal. Taib, na'am, ahsan. Dzalika ar-rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Nah, benar ya. Di sana kita menambahkan al pada haqibah dan juga pada kata jamilah karena yang kita sifati adalah ar-rajulu dan ar-rajulu dalam keadaan ma'rifah dengan adanya al di awal katanya. Nah, tayyib. Bagus sekali Ibu Eti, cukup. Nah, jazakillah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Eti yang telah ikut berpartisipasi. Syukran, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami persilahkan kembali. Silahkan bagi antum yang ingin ikut membaca latihan dapat menghubungi nomor 02286862637. Dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengaktifkan terlebih dahulu fitur raise hand-nya. Nah, kita coba angkat telepon berikutnya. Silahkan. Baik, Pak Erwin, kita sekarang melanjutkan kepada nomor 4 di sana, masih di latihan 9, nomor yang keempat. Nah, tafadhol coba dibaca, dibenarkan, dan coba diartikan. Nah, tafadhol. Man zalika waladu dzu qamisin ahmar. Taib, kemudian kalimat yang benar. Man zalikal waladu. Mungkin kepada Pak Erwin bisa dicoba kembali. Selanjutnya kami persilahkan kepada peserta yang sudah mengangkat tangan di Zoom. Silahkan Ibu Siti. Ahlan wa sahlan Ibu Siti. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Siti, kita berlanjut sekarang ke nomor yang keempat. Nah, masih di nomor yang keempat. Coba dibaca, dibenarkan, dan coba diartikan. Tafadholi. Bismillah. Manzalikal waladu zu komisin ahmari. Kalimat yang betulnya manzalikal waladul zu manzalikal waladu zu komisil ahmari. Taib. Siapa? Zul qamisi atau zu qamiusin? Zul komisi. Taib. Coba sekali lagi Ibu Siti. Nah, sekali lagi dibaca. Manzalikal waladu zul komisil ahmari. Taib. Zul qamisil ahmari. Nah, coba lagi. Manzalikal waladu zul komisil ahmari. Taib. Nah. Siapa anak laki-laki itu yang memakai kemeja merah? Taib. Nah, ahsan.
Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Nah, taib. Benar ya. Di sana kita menambahkan al pada kata qamis dan ahmar. Karena kata sebelum dzu di sana dalam keadaan ma'rifah dengan al. Sehingga kata setelah dzu juga dalam keadaan ma'rifah karena kita ingin menyifati al-walad. Nah, sehingga dia juga dalam keadaan ma'rifah, mengikuti keadaan ma'rifah dari yang disifati. Begitu juga ahmar, dia juga dalam keadaan ma'rifah karena dia mengikuti yang dia sifati yaitu qamis. Komis. Taib. Nah, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Ibu Siti. Zalikal fata zu syairin tawilin tolibun jadidun. Zalikal fata zu syairit tawilin dusyari. Zalikal fata dusyari. Taib, terputus. Terputus, Ustaz. Nah, silakan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi membaca latihan dapat menghubungi nomor 0228686267. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, silakan. Ibu Siti mungkin masih bisa. Halo, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik, nah, waalaikumsalam. Nah, coba dilanjutkan. Yang nomor 5 ya. Nah, Ibu Siti, tafadholi. Zalikal fata zu sya'rit tu tawili tolibun jadidun. Tayyib, na'am. Ahsan. Al-fata dzu sya'rit tawili. Dzu sya'rit tawili. Nah, coba sekali lagi Ibu Siti biar terasah lisan kita. Zalikal fata dzu sya'rit tawili tolibun jadidun. Tayyib. Artinya? Pemuda itu yang rambutnya panjang adalah pelajar baru. Tayyib, na'am, ahsan. Dzalikal fata dzu sya'ri tawili talibun jadidun. Pemuda itu yang memiliki rambut panjang adalah murid baru atau pelajar yang baru. Nah, tayyib, ahsan. Baik. Nambah satu lagi, Ibu Siti, atau cukup? Boleh, insya Allah. Baik, tafadholi. Lima nit daftaru golafin. Daftaru zilafin jamilin. Limanid daftaru gilafil jamili. Milik siapa buku tulis yang memiliki sampul yang bagus? Tayyib, nah, ahsan. Limanid daftaru dzul ghilafil jamili. Limanid daftaru dzul ghilafil jamili. Milik siapa buku tulis yang bersampul bagus itu? Nah, milik siapa buku tulis yang bersampul bagus itu? Nah, tayyib, bagus sekali Ibu Siti. Cukup. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Wafik barakallah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Siti yang sudah ikut berpartisipasi. Syukran, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik.
Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan bagi antum yang ingin ikut membaca latihan dapat menghubungi nomor 022-8686-2637. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami persilahkan kembali untuk peserta Zoom yang sudah mengangkat tangan. Silakan Aba Abdurrahman. Ahlan wa sahlan Aba Abdurrahman. Ahlan bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Aba Abdurrahman, kita berlanjut sekarang ke nomor yang ke-7. Coba dibaca, dibenarkan dan diterjemahkan sebisanya. Tafadhal. Bismillah. As-sabi'. Dzalikar rajulu dzun nadarati mudiruna. Laki-laki yang memiliki kacamata itu adalah kepala sekolah kami. Tayyib. Nah, coba sekali lagi bahasa Arabnya, Aba Abdurrahman. Dzalikar rajulu dzun nadarati mudiruna. Tayyib. Ahsan. Nah, tayyib, ahsan. Dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Laki-laki itu yang berkacamata adalah kepala sekolah kami. Nah, kita menambahkan al pada kata nadharatin menjadi dzun nadharati karena yang kita sifati di sana yaitu ar-rajulu dalam keadaan ma'rifah dengan adanya al di awal katanya. Taib, maka kita juga menambahkan al pada kata setelah dzu di sana. Taib, na'am, ahsan. Kemudian nomor berikutnya Aba Abdurrahman. As-samin. Dzalikar rajulu dzul qamati tawilati huwa muadzinu masjidina. Taib. Laki-laki yang bertubuh tinggi itu dia muadzin di masjid kami. Taib, na'am, ahsan. Dzalikar rajulu dzul qamati tawilati huwa muadzinu masjidina. Nah, di sana kita menambahkan al pada kata qamatin dan at-tawilah. Nah, pada kata tawilah kita juga menambahkan al di sana karena yang kita sifati adalah ar-rajul dan dia dalam keadaan ma'rifah. Dzalikar rajulu dzul qamati tawilati huwa muadzinu masjidina. Nah, laki-laki itu yang memiliki ukuran tubuh tinggi, nah, yang berpostur badan tinggi, dia adalah muadzin masjid kami. Nah, muadzinu masjidina. Nah, di sini muadzinu dan masjidi dalam susunan idhofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Masjidina juga dalam susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaihi. Nah, taib. Satu lagi Aba Abdurrahman, siap? Siap insyaallah Ustaz. Tafadhal. Nah. At-tasi' nazala minas sayarati syabun dzu thiyabin nadhifatin. Pemuda yang telah turun dari mobil itu memiliki baju-baju yang bersih. Taib. Nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabin nadhifatin. Nah, taib, ahsan. Di sini kalimatnya sudah benar ya. Kita tidak menambahkan al pada kata setelah dzu karena yang kita sifati di sana adalah syabun dan dia dalam keadaan nakirah. Nah, jadi kita juga membiarkan
kata setelah dzu dalam keadaan nakirah tanpa al. Nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabin nadhifatin. Telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki baju-baju yang bersih. Nah. Tayyib. Pak Ustaz, izin bertanya. Tafadhal. Nah. Di contoh yang pertama, di kalimat indi kitabun, itu dia kitabunnya marfu, nggak kasroh, kenapa Ustaz? Bukankah setelah indi itu kasroh? Taib. Indi kitabun. Nah, di sana kitabun dalam keadaan rafa'. Nah, kita mengatakan kita katakan karena tidak ada sebab yang menjadikan dia menjadi kasroh ataupun fathah. Nah, di sana kitabun dia berposisi sebagai mubtada yang diakhirkan. Nah, dia berposisi sebagai mubtada yang diakhirkan. Dan mubtada termasuk isim-isim yang berada dalam keadaan rafa'. Adapun indi di sana dia di sini adalah dzaraf dan mudhaf ilaih setelahnya, ya. Inda ditambahkan domir ya mutakallim. Taib, maka ini dzaraf kemudian ditambahkan mudhafun ilaihi yang berupa domir yaitu ya mutakallim. Dan dia adalah berposisi sebagai khabar ghairu mufrad. Dua ini, ya, dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Mubtada'nya diakhirkan yaitu kitab. Dan mubtada termasuk isim yang berada dalam keadaan rafa'. Nah, mudahnya kita mengatakan di sana tidak ada yang menjadikan dia kasroh, tidak ada sebab yang menjadikan dia kasroh, dan tidak ada sebab juga yang telah kita pelajari yang menjadikan dia fathah, maka kita biarkan dia dalam keadaan dhammah. Nah, seperti ini. Syukran. Tayyib. Nah, jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, terima kasih kepada Aba Abdurrahman yang sudah ikut berpartisipasi. Syukron, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya silakan kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom kembali. Sudah ada Ibu Dini. Nah, ahlan wa sahlan Ibu Dini. Ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dini, kita sekarang berlanjut ke nomor yang ke-10 di sana, al-ashir. Coba dibaca, dibenarkan dan diterjemahkan sebisanya. Tafadholi. Bismillah. Al-majallatu dzatu suwarin mulawwanatun. Al-majallatu dzatu suwaril mulawwanati. Baik, sekali lagi Ibu Dini. Al-majallatu dzatu suwaril mulawwanati. Tayyib, artinya? Majalah itu memiliki gambar berwarna. Tayyib. Di sana mulawwanatun kita mengatakan dia tidak dalam keadaan ma'rifah. Karena dia di sana harus menjadi khobar. Harus menjadi khobar. Karena kalau kita tidak menjadikan dia nakirah, maka tidak ada khobarnya. Nah, seandainya kita membaca al-majallatu dzatu suwaril mulawwanah misalkan. Taib, maka ini dia tidak memiliki khobar, sehingga kita mengartikan majalah yang memiliki gambar-gambar yang berwarna itu, ini masih belum sempurna. Karena itu kita harus menjadikan mulawwanah di sana sebagai khobarnya, dan khobar itu asalnya
tidak menerima al atau dalam keadaan nakiroh. Sehingga di sana tinggal suar di sana. Suar kita memberikan al atau tidak kira-kira Ibu Dini? Memberikan al. Taib, kita memberikan al. Taib, nam, ahsan. Kenapa? Karena al-majalatu ada alnya kan. Taib, nam, ahsan. Nah, karena al-majallatu di dalam keadaan ma'rifah ada alnya, maka kata setelah zatu juga dalam keadaan ma'rifah ada alnya. Akan tetapi mulawwanah di sini kita tidak memberikan al juga karena dia di sana harus berposisi sebagai khobar, dan khobar asalnya nakiroh, tidak menerima al asalnya. Al-majallatu zatus suwari mulawwanatun. Sehingga kita bisa artikan kalau seperti ini, majalah yang memiliki gambar-gambar itu berwarna, gitu. Majalah yang bergambar-gambar itu berwarna, gitu. Nah, ini kalau kita memberikan nakiroh ya pada kata mulawwanah. Kalau kita memberikan al pada mulawwanah, seperti tadi terjemahnya, majalah yang punya gambar-gambar berwarna itu, titik masih belum sempurna. Nah, karena itu kita membiarkan mulawwanah dalam keadaan nakiroh tanpa al. Taib, naam, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, siap Ibu Dini? Ya. Tafadholi. Hadhihi darajatu zatu ajalin salasin libnil saghiri. Libnil saghiri. Taib. Yang benar? Hadhihi darajatu zatul ajali salasi libanis saghiri. Taib, naam, ahsan. Hadhihi darajatu zatul ajali salasi libnis saghiri. Naam, artinya apa ini Ibu Dini? Sepeda yang beroda 3 ini milik anak laki-laki saya yang kecil. Taib, naam, ahsan. Nah, sepeda yang beroda 3 ini milik anak laki-laki saya yang kecil. Nah, taib, hadhihi darajatu zatul ajali thalathi libni saghiri. Nah, taib, ahsan. Kemudian satu lagi, siap Ibu Nini? Insyaallah. Tafadhali. Tilkal masajidu zatu manairi aliyatin jamilatun jiddan. Tilkal masajidu zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Taib, artinya? Masjid-masjid yang memiliki menara tinggi itu sangat bagus. Taib, nah, ahsan. Tilkal masajidu zatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Nah, masjid-masjid yang memiliki menara-menara tinggi itu bagus sekali. Nah, dan di sini kita menambahkan al pada manair, begitu juga pada aliyah, karena di sana yang kita sifati al-masajid dalam keadaan ma'rifah dengan al dia. Tayyib, naam, ahsan. Bagus sekali Ibu Dini, cukup. Jazakillah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dini yang sudah ikut bergabung. Syukron, jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Tayyib. Kita juga coba berlanjut sekarang ke At-Tamrin Al-Ashir, latihan yang ke-10. Di sana perintahnya Iqra'il amthilata thumma kawwin jumalan mithlaha musta'milan
al-kalimat allati bainal qausain. Artinya, bacalah contoh-contoh, kemudian buatlah kalimat yang semisalnya dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam kurung. Baik, kita lihat di sana contoh misalnya. Yang pertama, kita baca akurratal qadami la'ibtum am kurratas sallati. Akurratal qadami la'ibtum am kurratas sallati. Artinya, apakah kalian bermain sepak bola ataukah bola basket? Apakah kalian bermain sepak bola atau bola basket? Nah, di sini kita mau ingat lagi struktur kalimat ini yang dimulai dengan hamzatul istifham, kemudian ada kata am di sana untuk menentukan pilihan, ya, untuk menawarkan bertanya mengenai pilihan, ya. Akurratal qadami la'ibtum am kurratas sallati. Apakah kalian bermain sepak bola ataukah bola basket? Dan di sini yang perlu kita perhatikan pada kata kurrah, di sana dia berada dalam keadaan nasab. Karena itu dia berakhiran fathah. Kurrota kita baca. Akurrotal qadami. Adapun al-qadami kemudian as-sallati dia berakhiran kasroh. Karena dia adalah mudhofun ilaihi. Adapun kurrota di sana dia adalah maf'ulun bihi. Karena itu dia berakhiran fathah. Dia maf'ul bih dari fi'il la'iba, bermain, ya. Nah, apakah kalian bermain sepak bola ataukah bola basket? Kemudian di contoh yang kedua, amuhammadan ra'aita am hamidan. Apakah yang kalian lihat Muhammad ataukah Hamid? Apakah yang kalian lihat Muhammad ataukah Hamid? Nah, di sini juga sama, ada hamzatul istifham, kemudian ada kata am sebagai pilihan, kemudian Muhammadan dan Hamidan dalam keadaan nasab dia. Nah, dia dalam keadaan nasab berakhiran fathah. Muhammadan di sana dia adalah maf'ulun bihi dari fi'il ro'a, melihat, ya, dan ro'a ini termasuk fi'il yang membutuhkan objek. Karena itu Muhammadan di sana menjadi objeknya. Karena itu dia berakhiran fathah. Muhammadan ra'aita am hamidan. Kemudian contoh yang ketiga, akitabal fiqhi akhadhta am kitabas sirati. Akitabal fiqhi akhadhti am kitabas sirati. Apakah kamu mengambil buku fikih ataukah buku sirah, sejarah? Apakah kamu mengambil buku fikih ataukah buku sirah, sejarah? Nah, di sini juga sama, kitaba di sana adalah maf'ulun bihi, karena itu dia berakhiran fathah. Sementara al-fiqhi dan as-sirati dia berakhiran kasroh karena dia mudhofun ilaihi. Nah, maka di latihan ini kita coba membuat berdasarkan struktur kalimat yang semisal ini dengan menggunakan kata-kata yang ada di dalam tanda kurung di sana. Baik, kita coba langsung saja berikan kesempatan para pendengar untuk coba membuat kalimatnya. Iqbal.
Baik, nah Ustaz, ikhwatal Islam azanallahu wa iyyakum, kita masuk kembali ke sesi interaktif. Silahkan kami informasikan kembali bagi antum yang ingin ikut membaca latihan di sesi kali ini dapat menghubungi 02286862637 dan untuk peserta Zoom silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom. Sudah ada yang mengangkat tangan. Ahlan wa sahlan, Gilang. Nah. Baik, Ustaz. Ahlan bik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gilang, kita berlanjut sekarang ke nomor yang pertama di latihan 10. Baik, coba dibuat struktur kalimatnya dan diartikan. Tafadhol. Baik, awal Abbasan darabta am Mahmudan. Tayyib. Artinya? Apakah kamu memukul Abbas ataukah Mahmud? Tayyib, na'am, ahsan. A'abbasan darabta am Mahmudan. Na'am, A'abbasan darabta am Mahmudan. Apakah kamu memukul Abbas ataukah Mahmud? Na'am, tayyib, ahsan. Tayyib, satu lagi, siap? Gilang? Tayyib, Ustaz. Tafadhal. Asani asiral burtuqali am asiral inabi asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Tayyib, ahsan. Nah, artinya apa kira-kira ini? Apakah kamu meminum jus bertukol jeruk, Ustaz, ya? Bertukol. Jeruk, nah. Kamu minum jus jeruk ataukah jus ainab pisang? Anggur, nah. Anggur, ya. Tayyib, nah, ahsan. A'asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. A'asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Nah, apakah jus jeruk yang kamu minum ataukah jus anggur? Nah, taib, ahsan. Nah, bagus sekali Gilang. Cukup. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Jenanya Ustaz. Jenanya Ustaz. Gimana? Jenanya. Nah, tafadhol. Ini kan filenya dengan mukhatab, Ustaz, ya. Kalau misalnya yang ghaib juga sama, Ustaz, ya, ininya. Rumusnya apa namanya? Polanya. Misalnya dia filenya ini dengan orang ketiga, Ustaz. Seandainya fa'ilnya adalah orang ketiga, begitu? Ya, betul, Ustaz. Naam, sama. Ya, sama. Struktur kalimatnya juga sama. Misalkan kita mengatakan a'asirul burtuqali syariba am asirul inabi. Nah, apakah dia minum jus jeruk ataukah jus anggur? Dan tentunya dia di sini sudah masuk dalam pembicaraan yang sudah diketahui, ya. Nah, atau kita bisa tambahkan a'asirul burtuqali syariba Muhammadun am asirul inabi. Apakah jus jeruk yang diminum oleh Muhammad ataukah jus anggur? Nah, ini boleh seperti ini, sama strukturnya. Baik, ini akhirnya. Baik. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Taib, wa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Naam, terima kasih kepada Gilang yang sudah ikut berpartisipasi. Syukran, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Naam, selanjutnya kami undang kembali, silakan bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi dapat menghubungi 0228686267. Dan untuk peserta Zoom silakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu.
Nah, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali untuk peserta Zoom. Silahkan Akhdakhroni. Nah, ahlan wa sahlan Akhdakhroni. Naam, ahlan bik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Akhdakhroni, kita berlanjut sekarang ke nomor berikutnya. Yang ketiga. Nah, coba dibuat tarkib kalimatnya. Nah, tafadhal. Bismillah. As-salis. Ra'aitum sayyaratal mudiri am sayyaratal mudarrisi. Apakah kalian melihat mobil mudir, kepala sekolah, ataukah mobil mudarrisi, guru? Taib. Di sini kita coba lihat urutannya. Di sana ada sedikit yang berbeda dari urutan di contoh. Nah, walaupun ini tidak mempengaruhi kalimat, artinya sah-sah saja. Nah, tapi kita coba sekarang melatih dengan tarkib yang seperti ini. Ya, dengan apa? Kita mengedepankan maf'ulun bihnya, Akhdakhroni. Sehingga kira-kira bagaimana kalimatnya? Kalau kita kedepankan maf'ul bihnya, Saya rotal gitu, Pak. Naam, tayyib, ahsan. Saya rotal mudiri. Naam, Kemudian? bismillah. Saya rotal mudiri ra'aitum am saya rotal mudarisi. Tayyib, naam, ahsan. Naam, seperti ini. Naam, coba sekali lagi, Akhdakhroni. Saya rotal mudiri ra'aitum am saya rotal mudarisi. Tayyib, naam, ahsan. Apa artinya ini, Akhdakhroni? Apakah kalian melihat mobil mudir, kepala sekolah, apakah mobil guru? Tayyib, naam, ahsan. Asayyaratal mudiri ra'aitun am sayyaratal mudarrisi. Naam, tayyib, ahsan. Kemudian nomor berikutnya, Akhdakhroni, tafadhal. Sama Ustaz, maf'ulnya diduluin dulu gitu Ustaz. Nah, ya, kita coba membuat tarkib kalimat yang seperti ini dulu. Hadhil majallata qara'tuna am tilka. Tayyib, ahsan. Artinya? Apakah kalian, wahai perempuan, melihat majalah ini, apakah majalah itu? Melihat atau membaca? Membaca, afwan. Nah, coba lagi. Apa artinya? Apakah kalian, wahai perempuan, telah membaca majalah ini ataukah majalah itu? Tayyib, naam, ahsan. Ahadhil majallata qara'tunna am tilka. Ahadhil majallata qara'tunna am tilka. Apakah majalah ini yang kalian perempuan baca? Nah, ataukah yang itu? Nah, gitu ya. Apakah majalah ini yang kalian baca ataukah yang itu? Nah, taib. Satu lagi, siap Akhdakhroni, terakhir. Insyaallah. Taib, tafadhal. Al-khamis. Miftahal baiti akhadta miftahal sayyarati. Taib, artinya? Apakah rumah, apakah miftahul pintu, kunci rumah katanya. Nah, kunci rumah. Apakah miftah membuka? Apakah kalian mengambil kunci rumah ataukah membuka ataukah kunci mobil? Mobil. Akhadta mengambil. Nah, apakah kamu mengambil kunci rumah ataukah mengambil kunci mobil? Tayyib, naam, ahsan. Amiftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati. Amiftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati. Apakah kamu mengambil kunci rumah ataukah kunci mobil? Naam. Tayyib, naam, ahsan.
Bagus sekali Akh Dahroni. Cukup. Jazakallah khairan atas partisipasinya. Wa barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Akh Dahroni yang telah ikut bergabung. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kami kembalikan kepada Al-Ustaz. Nah. Baik. Nah, kita coba membaca bersama-sama di latihan yang ke-10 ini dari nomor yang pertama tadi sampai nomor yang kelima. Para pendengar yang mengikuti pelajaran ini bisa mengikuti ikut membaca dengan bersuara setelah anak, dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya untuk kita membaca bersama. Tab istami'u wa a'idu, dengarkan dan ulangi. A'abbasan darabta am mahmudan? Abbasan darabta am mahmudan. Nah, kita sedikit perhatikan kembali mengenai makhraj harful dad. Harful dad dia keluar dari tepi lidah. Nah, tepi lidah yakni yang bersejajar dengan gigi geraham yang pertama setelah gigi taring sampai ke belakang, dia bersandar kepada gigi geraham, dan kita memberikan tekanan di tepi lidah tersebut. Dan adapun ujung lidah bagian depan, kita tidak memberikan tekanan padanya agar tidak keluar harfud dal, karena ini banyak ya kesalahan seperti ini. Dia ingin mengucapkan harful dot tapi harfud dal yang keluar, do. Nah, ini harfud dal yang ditebalkan. Nah, karena apa? Karena dia memberikan tekanan di bagian depan lidahnya. Semestinya yang dia berikan tekanan adalah di tepi lidahnya. Adapun bagian depan lidah hanya menyentuh gusi di rahang atas. Nah, tapi kita coba baca kembali sambil memperhatikan ini dan sambil melatihnya terus. Istami'u, nah, wa a'idu, dengarkan dan ulangi. A'abbasan darabta am mahmudan? Abbasan darabta am mahmudan. A'abbasan darabta am mahmudan? Abbasan darabta am mahmudan. A'asiral burtuqali syaribta am asiral inabi? Asiral burtuqali syaribta am asiral inabi. Taib. Di antara yang perlu kita perhatikan juga di sini pada harful ain. Harful ain dia berada di tenggorokan bagian tengah, dan kita mencapai ain yang fasihah dengan menyempitkan apa yang kita namakan dengan lisanul mizmar, yang dalam bahasa Indonesia kita biasa artikan katup epiglotis. Ya, katup epiglotis semacam kalau tergambar dalam gambar semacam ada cabang di bagian tengah tenggorokan kita, dan kita mencapai ain yang fasihah dengan menyempitkan lisanul mizmar ini. Kita sempitkan dia. Nah, ada yang kita gerakkan di bagian tengah tenggorokan kita. A, 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 dalam keadaan sukun ya. Di sini a, kita bedakan dengan hamzah. Hamzah keluar dari tenggorokan bagian bawah. A beda dengan a. Taib, kita coba baca kembali.
A'asiral burtuqali syaribta am 'asiral 'inabi? Burtuqali syaribta A'asiral burtuqali syaribta am 'asiral 'inabi? Asayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi? Sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi? Asayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi? Sayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarrisi? Ahadhihil majallata qara'tunna am tilka? Hadhihil majallata qara'tunna am tilka? Ahadhihil majallata qara'tunna am tilka? Ahadhihil majallata qara'tunna am tilka? Amiftahal baiti akhadhta am miftahas sayyarati? 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 Tayyib, na'am, ahsantum wa barakallahu fikum. Kita coba berlanjut ke at-tamrin al-hadi ashar. Nah, latihan ke 11 di sana. Ta'allam al-kalimat al-atiyah. Pelajarilah kata-kata berikut ini. Nah, kita coba langsung saja baca bersama. Nah, antum ulangi setelah ana. Yang mengikuti lewat aplikasi Zoom bisa membuka mikrofonnya. Kita baca bersama. Antum ulangi setelah ana. Nisfun. 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 Thuluthun. 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 Rub'un. 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 Khumsun. 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 Sudusun. 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 Sub'un. 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 Thumnun. 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 Tus'un. 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 Ushrun. 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 Taib. Ahsantum wa barakallahu fikum. Di sini kita melihat kita artikan di sini kata-kata yang ada di sini. Di sana ada nisfun, artinya setengah. Nah, misalkan kemarin kita dapati dalam teks jalasa indaha nisfa sa'atin. Jalasa indaha nisfa sa'atin. Dia duduk di sisinya
selama setengah jam. Nah, selama setengah jam. Nisfa sa'atin. Nah, ini setengah jam. Thuluthun artinya sepertiga, ya. Thuluthun artinya sepertiga. Nah, kita misalkan mau mengatakan sepertiga jam, thulutha sa'atin. Thulutha sa'atin. Rubu'un artinya seperempat. Rubu'un artinya seperempat. Rubu'a sa'atin misalkan. Rubu'a sa'atin. Seperempat jam. Berarti 15 menit. Khumsun, yakni seperlima. Khumsun artinya seperlima. Sudusun artinya seperenam. Sudusun seperenam. Sub'un sepertujuh. Sub'un sepertujuh. Thumnun seperdelapan. Tus'un sepersembilan. Ushrun sepersepuluh. Nah, ushrun 1/10. Tentunya ini adalah kata-kata yang perlu kita hafalkan, karena kita juga mempergunakan kata-kata ini dalam kehidupan sehari-hari kita, ya. Sepertiga, setengah, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluh. Nah, ini dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kita tinggal menjadikan dia dan kata setelahnya dalam susunan idhofah, mudhof dan mudhof ilaih, ya. Mudhof dan mudhof ilaih. Seperti tadi, nisfa sa'atin, thulutha sa'atin, sepertiga jam, setengah jam, rubu'a sa'atin, seperempat jam. Naam. Baik, karena keterbatasan waktu, nah, ana kira kita cukupkan dahulu pelajaran kita pada malam hari ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini ana langsung simpulkan, kita telah mempelajari penggunaan kata dzu dan dzatu. Dzu dan dzatu ini artinya yang memiliki. Kita bisa artikan yang memiliki. Dzu kita pergunakan untuk menyifati kata yang berjenis muzakkar, sedangkan dzatu kita pergunakan untuk menyifati kata yang berjenis muannats dan tunggal. Nah, misalkan tadi kita mengatakan al-kitabu dzul ghilafil ahmari. Al-kitabu muzakkar, karena itu kita memakai dzu di sana. Sementara misalkan ad-darajatu dzatul ajali tsalathi. Ad-darajatu isim muannats, karena itu kita menggunakan dzatu. Kita tidak menggunakan dzu, karena dzatu ini untuk menyifati kata yang tunggal dan berjenis muannats. Dan kata yang terletak setelah dzu ataupun dzatu, ketika dzu dan dzatu ini berposisi sebagai sifat, dia menyifati sesuatu, maka kata yang terletak setelah dzu ataupun dzatu mengikuti kata sebelum dzu ataupun dzatu dalam hal nakirah dan ma'rifah. Kalau kata sebelum dzu atau dzatu dalam keadaan nakirah tanpa al, maka kata setelah dzu dan dzatu juga dalam keadaan nakirah tanpa al. Dan begitu juga sebaliknya ketika dalam keadaan ma'rifah. Dan di latihan ke-9 tadi juga kita cukup dapat mendapati tarkib-tarkib kalimat yang menarik, ya. Sehingga ini bisa kita ulang-ulangi, kita hafalkan,
setiap kata yang ada di sana yang membentuk kalimat tersebut. Nah, dan ini memperkaya struktur kalimat bahasa Arab kita, ya, karena kita sebagai pembelajar pemula bahasa Arab sangat perlu untuk memperbanyak struktur kalimat. Maka yang seperti ini jangan kita remehkan, yakni menghafal struktur kalimat yang baru, begitu juga kosakata yang baru. Kemudian di latihan ke-10 tadi kita melatih struktur kalimat yang terdapat padanya hamzatul istifham, kemudian ya. Nah, di mana di sana kita dapati maf'ulun bihi atau objek yang dikedepankan. Nah, ini termasuk struktur kalimat yang baru juga yang perlu untuk kita latih dan lancarkan lisan kita untuk mempergunakannya. Sementara di latihan ke-11 kita menghafal kata-kata yang merupakan pecahan, mungkin bisa kita katakan setengah, sepertiga, seperempat, sampai 1/10. Nah, baik, barangkali ini yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita niat-niat yang ikhlas senantiasa dan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menerima amal-amal kita. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.